Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita kembali berkumpul di dalam kajian Islam intensif persiapan Ramadan 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini, dan ini adalah pertemuan yang terakhir dari kajian Islam intensif persiapan Ramadan 1435 Hijriah, adalah Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tujukan kepada setiap jiwa yang mendambakan bulan yang penuh dengan berkah, Ramadan Syahrul Mubarak. Kajian ini saya tujukan kepada setiap muslim dan muslimah yang sangat berharap untuk memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang saking agungnya, saking berkahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, faqad madaha Allah taala syahr as-siyam min baini sa'iri syuhur. Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan ini, bulan puasa, dari pada bulan-bulan lainnya.
bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil 'azim fihi, yaitu dengan memilih bulan ini dibandingkan bulan-bulan lainnya untuk menurunkan Al-Qur'an yang agung di dalamnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penurunan Al-Qur'an di sebuah malam yang penuh dengan berkah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di sebuah malam yang penuh dengan berkah. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang berharap tentang sebuah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu surga, menutup seluruh pintu neraka. Tidak ada satu pintu surga pun yang tertutup, tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang mendambakan sebuah bulan, yang mana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin syaitan. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang mengharapkan Lailatul Qadar, Lailatun khairun min alfi syahr, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Jika pada malam pertama yang kalau seandainya malam ini adalah sidang isbat dan ditetapkan oleh Menteri Agama, kalau seandainya malam ini terlihat hilal, maka berarti kita akan berpuasa pada besok hari Sabtu. Kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka kita akan berpuasa dengan mengenapkan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari, berarti kita berpuasa pada hari Ahad. Jika awal malam pertama dari bulan Ramadan suffidatis syayatin, suffidat artinya adalah syuddat bil aghlal, yaitu diikat dengan rantai-rantai besi. Suffidatis syayatin, jika pada malam pertama dari bulan Ramadan maka diikat dengan rantai para syaitan. Wa maradatul jin, maradatul jin artinya adalah pemimpin-pemimpin jin. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa di dalam bulan Ramadan meskipun dibelenggu dengan rantai para syaitan dan para pemimpin jin, akan tetapi masih banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, jawaban akan hal itu, innama tughallu 'alis sa'imin as-shaum alladhi hufizu 'ala syurutih. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya syaitan dan iblis serta pemimpin-pemimpinnya akan diikat dengan rantai, akan benar-benar diikat dengan rantai, dibelenggu dengan rantai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya atas orang-orang yang berpuasa, yang dia ketika puasanya benar-benar menjaga syarat-syarat puasa, wa ru'iyat adabuhu, dan memperhatikan adab-adab berpuasanya, awil musfadu ba'du syayatin wa humul maradah la kulluhum, atau yang dimaksudkan adalah kenapa ketika syaitan dan pemimpin-pemimpin jin sudah dilantai dengan dibelenggu dengan rantai tetapi masih banyak maksiat. Jawaban yang kedua kata mereka adalah bahwa yang dibelenggu hanya sebagian syaitan saja, bukan seluruh syaitan. Atau yang dimaksud adalah taqlilus syururi fihi, atau yang dimaksud adalah ketika seseorang
memperhatikan hadis ini, yaitu syaitan dan jin dibelenggu pada malam pada bulan Ramadan, dibelenggu dengan rantai, diikat dengan rantai pada bulan Ramadan, maka maksudnya adalah sedikitnya orang yang bermaksiat dan condongnya orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga mengatakan illa yalzam min tasfidi jami'ihim annahu alla yaqa'u syarrun wala ma'siyah lianna lidzalika asbaban ghayra syayatin kan nufuthil khabithah wal 'adatil qabihah wasyayatinul insiyah. Tidak dilazimkan ketika meskipun seluruh jin dibelenggu dengan rantai, maka tidak mengkonsekuensikan hal itu tidak adanya maksiat dan keburukan satupun, karena maksiat dan keburukan didapati bukan hanya dengan gangguan syaitan dan jin, akan tetapi juga disebabkan karena hawa nafsu yang buruk dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan juga manusia-manusia yang berupa syaitan, yang bersifat buruk, yang mengajak kepada keburukan sebagaimana syaitan dari jin mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya kita akhirnya mendapati jawaban yang sangat luar biasa dari para ulama ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan Ramadan, yaitu pada malam pertama dari bulan Ramadan seluruh syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat dengan kuat dengan rantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa masih banyak maksiat, bahkan kenapa orang masih banyak melakukan kesyirikan, meninggalkan sholat, bahkan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya yang pertama yaitu yang didapatkan, dia mendapati jin dan syaitan dibelenggu dengan rantai hanya orang-orang yang benar-benar berpuasa, hanya orang yang benar-benar mengumpulkan adab-adab puasa. Yang kedua yang dimaksud adalah tidak seluruh jin, akan tetapi sebagian dari jin tersebut. Yang ketiga yang dimaksud adalah meminimalkan kemaksiatan dan keburukan pada bulan Ramadan. Dan kita lihat memang di dalam bulan Ramadan orang lebih condong kepada ketaatan dibandingkan kepada kemaksiatan. Yang keempat yaitu bahwasanya tidak selalu apabila jin dan syaitan dibelenggu maka orang pasti juga akan melakukan maksiat dan keburukan dan dosa. Karena maksiat, dosa dan keburukan bukan hanya berasal dari gangguan syaitan, bisikan iblis, akan tetapi bisa berasal dari hawa nafsu yang buruk, kebiasaan yang buruk, dan juga syaitan-syaitan dari manusia. Kita lanjutkan kajian ini. Saya tunjukkan sebagaimana yang saya sebutkan kepada orang-orang yang berharap tentang sebuah bulan yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun." Dibukakan pintu-pintu, ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak ada yang terbuka darinya walau satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup darinya walau satu pintu pun. Wa yunadi munadi, dan ada suara yang berseru, saking agungnya bulan ini, saking berkahnya bulan ini, ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan di dalam bulan Ramadan. Kajian ini saya tujukan bagi siapa yang ingin dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dari api nerakanya Allah. Sungguh tidak ada tujuan hidup di dunia, tidak ada nikmat yang paling besar di akhirat kelak kecuali
ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam surganya dan membebaskan kita dari nerakanya. Bagaimana kalau seandainya kita masih di dunia, kedua telapak kaki kita masih berjalan di atas bumi, nyawa kita belum dicabutnya oleh malaikat maut, akan tetapi sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang bebas dari api nerakanya Allah. Bukankah ini sebuah nikmat yang sangat agung? Dan itu tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Itu tidak ada kecuali di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam Ramadan. Itu setiap malam Ramadan. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang sudah mengakui dosanya terlalu banyak, sudah mengakui kesalahannya di hadapan Allah terlalu banyak, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Kajian ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak lepas dari dosa dan menginginkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayya Ramadan thumma insalaqa qabla an yughfar lahu, Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah." Abu Hurairah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis ini, bagi orang-orang yang menginginkan ampunan dari Allah, bagi yang tahu dirinya sudah terlalu banyak dosa, matanya sudah banyak melihat hal-hal yang diharamkan, telinganya sudah mendengarkan hal-hal yang diharamkan, mulutnya apalagi sudah mengatakan hal-hal yang sangat tidak bermanfaat, dan seluruh waktunya kadang-kadang diisi dengan dosa dan maksiat. Maka kajian ini saya ingin tujukan kepada orang yang berharap ampunan di bulan ampunan dari Sang Maha Pengampun Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul." Tersungkur hidung seseorang ketika disebutkan di hadapannya namaku, lalu dia tidak bersalawat atasku. Tersungkur hidung seseorang ketika dia memasuki Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar merasakan lezatnya beribadah dalam bulan Ramadan, merasakan bagaimana manisnya bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Akan tetapi Ramadan habis qabla an yughfar lahu. Ramadan habis sebelum diampuni dosanya karena dia tidak menggunakan sebaik-baiknya waktu. Hadis ini menunjukkan tentang bahwa Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Wahai orang-orang yang berharap Lailatul Qadar, wahai orang-orang yang pemalas, wahai orang-orang yang malas untuk beribadah, jangankan Salat sunnah, salat wajib saja sering terlambat. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib saja sudah merasa berat. Wahai orang-orang yang pemalas untuk beribadah, gapailah bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, sebuah malam yang apabila seseorang bertepatan pada malam tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan, 83 tahun sekian yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Perhatikan baik-baik hadis-hadis berikut tentang keutamaan dan keberkahan agungnya Ramadan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah."
Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di dalam malam yang penuh dengan berkah, malam yang kebaikannya terus menerus ada dan tetap, malam yang kebaikannya banyak dan terus bertambah, malam yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan yang hanya ada di dalam Lailatul Qadar sampai datang waktu fajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Jika memang malam ini ditetapkan sebagai sudah terlihat hilal, maka kita patut bersukacita. Kita patut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Lihat, wahai orang-orang yang pemalas untuk beribadah, termasuk yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lihat, orang-orang yang mungkin ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang yang benar-benar menginginkan agar diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mendapatkan Lailatul Qadar, ketika Anda berharap benar-benar Lailatul Qadar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalamnya terdapat sebuah malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia benar-benar diharamkan. Dalam lafaz riwayat Imam Ahmad, dalam lafaz riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah sampai kepada kalian, telah menyambut kalian, maka sambutlah bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Sambutlah bulan Ramadan dengan penuh tekad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Barang siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar, sungguh dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan apapun. Wala yuhram khairaha illa mahrum. Tidak ada yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar ditahan dari kebaikan apapun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tujukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah. Ramadan bulan penuh berkah. Salah satu keberkahannya adalah bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini kepada orang-orang yang sering berdoa tapi merasa belum dikabulkan oleh Allah. Maka Anda akan memasuki bulan yang Allah mengabulkan, bulan yang penuh dengan kabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yang mana surat Al-Baqarah ayat 186 ini adalah termasuk untayan ayat-ayat yang bercerita tentang puasa dan Ramadan. Dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka sambutlah bulan ini, sambutlah untuk berdoa kepadaku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa lailah wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan terdapat pemerdekaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan di setiap siang dan malamnya. Setiap hamba-hamba dari mereka mempunyai doa yang dikabulkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, yakni fi Ramadan, yaitu maksudnya di dalam bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab Atraful Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul musafir wa da'watus sha'im. Doanya orang yang bersafar, doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianiaya maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita berhadapan dengan sebuah bulan yang harus sabar di dalamnya. Bulan sabar, arti sabar secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Menahan, sabar menahan makan dan minum, sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan akhlak-akhlak buruk. Maka sungguh bulan Ramadan adalah bulan sabar, syahrus sabar. Dan kesabaran akan mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sebutkan firman Allah, seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahris sabr wa 3 ayyam min kulli syahr yudhibna waharas sagar." Berpuasa pada bulan sabar dan berpuasa pada 3 hari di setiap bulan akan menghilangkan dengki yang ada di dalam hati. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sabar. Apa kaitannya, Ustaz? Apa berkahnya? Kalau ternyata bulan Ramadan bulan sabar, maka saya katakan kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pahala tanpa batas. Orang-orang yang ingin mendapatkan pahala tanpa batas. Kenapa? Karena ketika kita katakan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, Ramadan bulan penuh kesabaran, Ramadan adalah bulan sabar, maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran sempurna kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Berarti kita menghadapi bulan yang di dalamnya pahalanya tanpa batas. Karena seseorang di dalam Ramadan dia bersabar sampai disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrus sabr, bulan bersabar. Bersabar menahan makan dan minum, bersabar menahan syahwat, bersabar menahan akhlak-akhlak buruk, dusta. Kemudian seluruh perbuatan yang mengkonsekuensi kepada kedustaan, pemalsuan, pengoplosan. Kemudian seluruh dosa-dosa lisan, kemudian bertengkar, mengangkat suara dalam keadaan berkelahi. Kita harus bersabar di dalam bulan Ramadan. Maka bagi siapa yang ingin mendapatkan pahala tanpa batas, ini waktunya. Ramadan Anda di hadapan mata. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang ingin
ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan berhadapan dengan bulan yang meninggikan derajat. Anda akan berhadapan dengan bulan yang meninggikan derajat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa adraka Ramadan wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sana. Dan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Bapak Ibu, saudara-saudari, sungguh rugi orang yang tidak mengetahui keagungan Ramadan. Sungguh rugi orang yang mempersiapkan Ramadan dengan berat hati. Aduh, puasa lagi. Ya, sholat tarawih lagi. Ya, menahan makan, minum, dan syahwat lagi. Sungguh rugi orang yang menghadapi Ramadan dengan biasa-biasa saja. Sungguh rugi orang yang nantinya di dalam bulan Ramadan, akibat dia tidak memperhatikan keberkahan, keagungan Ramadan, bulan penuh berkah, akhirnya dia sia-sia melakukan perbuatan sia-sia, melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, melakukan perbuatan yang diharamkan bahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi orang yang mempunyai kesempatan, sudah ada ampunan, sudah ada Lailatul Qadar, sudah ada pengabulan doa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggu dengan rantai para syaitan dan iblis. Tetapi akibat dia tidak mengetahui berkahnya Ramadan, akhirnya dia keluar dari Ramadan, kemudian tidak ada pahala yang dia dapatkan. Bahkan yang ada adalah tidak diampuni oleh Allah, doanya tidak dikabulkan, dan dia dijauhkan oleh Allah dari surga, dimasukkan oleh Allah ke nerakanya. Rugi orang seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, faqala amin amin amin. Maka beliau kemudian mengucapkan, wahai Allah kabulkanlah, wahai Allah kabulkanlah, wahai Allah kabulkanlah. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan seperti ini sebelumnya, naik ke atas mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala li Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raqima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Tersungkur hidung seseorang ke tanah. Rugi, serugi-ruginya seseorang. Dia mendapati Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan, qul amin. Wahai Muhammad, katakan amin. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah saatnya kita mempunyai tekad yang bulat, niat yang kuat untuk beribadah yang maksimal di dalam bulan Ramadan. Dan saya katakan di majelis ini, Anda jangan pernah berharap matahari mencolek Anda, atau matahari berdiam ketika Anda membuat hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam bulan Ramadan. Jangan pernah Anda berharap bahwasanya dunia akan berhenti ketika Anda tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan. Matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tidak terasa seminggu berlalu, tidak terasa minggu kedua berlalu, minggu ketiga, dan akhirnya masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, sedangkan kita belum beramal. Hati-hati. Sebagaimana yang saya sebutkan, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, at-taswif ru'usu amwalil mafaris. Artinya, menunda-nunda amal adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Jangan pernah menunda-nunda amal dalam bulan Ramadan. Masa setelah keluar biasaan seperti ini, belum saya sebutkan lagi
tentang keutamaan puasa. Belum saya sebutkan tentang keutamaan puasa. Baru saya menyebutkan tentang berkahnya Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Berkahnya Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu dengan rantai para syaitan dan jin. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam bulan Ramadan. Sudah 5. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tidak mendapatkannya akan diharamkan dari kebaikan apapun. Saking berkahnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menjadikan bulan Ramadan sebagai pengampunan dosa. Siapa yang merasa banyak dosanya, maka bergembiralah ketika masuk bulan Ramadan, karena dikabulkan doa oleh Allah, diampuni dosa. Saking berkahnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kadang-kadang tidak dikabulkan di selain Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya Ramadan, Allah menyediakan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa yang ada di dalam bulan Ramadan, sesungguhnya itu adalah milikku dan aku yang akan mengganjari puasa dengan kehendakku. Artinya pahala puasa tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan kita mengetahui Allah Maha luas rahmatnya dan pemberiannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bisa memberikan apa-apa lagi kecuali keberkahan-keberkahan Ramadan. Saya katakan di akhir majelis ini, karena habis Isya kita akan bertanya. Saya katakan di akhir majelis ini, jika nanti Anda memasuki bulan Ramadan, jika malam ini sudah ditetapkan sebagai awal Ramadan, yaitu Sabtu kita berpuasa, jika Sabtu kita berpuasa atau hari Ahad berpuasa, kapan saja Anda memasuki Ramadan, maka ketika Anda menggunakan waktu-waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi ketika Anda melalaikan waktu untuk beribadah dan Anda di dalam bulan Ramadan, jangan celah, fala talumanna illa nafsak. Jangan celah kecuali dirimu sendiri. Tekad yang kuat menghadapi semua keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Saya tidak bisa menyebutkan keutamaan lebih dari itu. Artinya yang saya inginkan, apakah seseorang tidak tergugah untuk benar-benar memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya setelah disebutkan keutamaan yang luar biasa ini? Apalagi yang diinginkan? Makanya mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Dan sebelum kita kumandangkan, sebelum saya sebutkan yang terakhir, mari kita dengarkan ada yang dulu. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Setelah kita menyebutkan keutamaan Ramadan dan keberkahan yang di dalamnya, saya sekali lagi katakan, saya tidak akan bisa menyebutkan apa-apa lagi yang lebih dari itu. Dan maksud dari perkataan saya adalah, sungguh sangat heran, ada orang yang masih bermain-main dalam bulan Ramadan. Ada orang yang masih mempertaruhkan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Dan saya yakin setelah ini, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika mendapati keutamaan yang sangat luar biasa dari Ramadan, maka kita ingin menggapai itu semua. Tetapi kita tahu kemampuan kita.
Saya tahu kemampuan saya. Saya tahu orang yang malas beribadah. Saya tahu saya orang yang malas untuk berpuasa. Saya tahu saya sedikit untuk bersedekah. Saya tahu saya orang yang malas untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Saya tahu diri saya bahwasanya saya orang yang malas untuk bangun malam. Akan tetapi kita menginginkan pahala itu semua. Bagaimana bisa terjadi? Kita menginginkan pahala itu semua yang sudah disebutkan di dalam kajian tadi. Maka tidak ada lain kecuali kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa menjelang memasuki Ramadan dan ketika berpuasa agar selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa sangat rugi rasanya ketika misalkan satu masjid ini mendapatkan Lailatul Qadar, sedangkan diri sendiri tidak mendapat Lailatul Qadar. Rugi sekali. Jangan ke Lailatul Qadar. Apabila ada pembagian sebuah buku ataupun hadiah, semua yang hadir di sini mendapatkannya. Kemudian satu orang tidak mendapatkannya. Terasa rugi sekali. Terasa menyesal ketika semua diampuni oleh Allah, tinggal kita yang tidak diampuni oleh Allah. Terasa menyesal ketika semua dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, tinggal kita yang tidak dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Terasa menyesal ketika seseorang semuanya mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi kita tertinggal tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang lebih luar biasa lagi, sungguh sangat menyesal ketika seseorang melihat semuanya dimasukkan ke dalam surga akibat dia benar-benar beramal dalam bulan Ramadan, tetapi dia tertinggal di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat pemandangan yang sangat mengerikan. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. Terasa sangat menyesal seorang mendapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan, tetapi ternyata kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Maka tidak ada daya kekuatan yang bisa kita lakukan pada saat itu. Kita tahu kekurangan kita. Kita tahu orang yang sering ingin leha-leha. Kita tahu orang yang malas untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu orang yang sering ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu tidak ada daya kekuatan kecuali hanya berdoa kepada Allah. Berdoa agar di dalam bulan Ramadan termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak akan bisa kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi dalam bulan Ramadan. Dimerdekakan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dikabulkan doa, diampuni dosa. Tidak akan kita mendapatkan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersandarlah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Wallahi Pak, wallahi ibu sekalian, sangat pemandangan yang sangat menyedihkan ketika semua diampuni, kita tidak diampuni. Ketika semua diberikan Lailatul Qadar, kita tidak diberikan Lailatul Qadar. Ketika semua bisa berprestasi di dalam bulan Ramadan, diridhai oleh Allah, kita tidak bisa berprestasi. Ketika semua dibebaskan dari api neraka, tujuan setiap manusia, bahkan sampai orang kafirnya, ketika semua dibebaskan dari api neraka, kita tidak dibebaskan. Pemandangan yang tidak ingin kita harapkan sama sekali. Tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu begitu banyak amalan yang ada dalam bulan Ramadan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah
agar benar-benar diberikan taufik di dalam bulan Ramadan, agar benar-benar diberkahi di dalam bulan Ramadan. Semenit di dalam bulan Ramadan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada harta yang bertumpuk. Agar benar-benar menggunakan waktunya dalam bulan Ramadan. Lihat, hari pertama. Jangan hari pertama, malam ini, jika seandainya ini adalah sudah ditentukan Ramadan, malam ini lihat Anda benar-benar diberi taufik atau tidak. Lihat diri Anda masing-masing. Malam ini, jangan tunggu besok, malam ini. Apakah kita benar-benar sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersiaplah menyambut bulan yang diagungkan bukan hanya oleh manusia, bukan hanya oleh para nabi dan para rasul, bukan hanya oleh para malaikat, tetapi diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Wahai Allah, berikanlah taufik kepada kami dalam bulan Ramadan. Berikanlah petunjuk kekuatan untuk beribadah kepada Engkau bulan Ramadan. Berikan kami petunjuk untuk meluangkan waktu beribadah kepada-Mu dalam bulan Ramadan. Pekerjaan kami banyak di dunia. Pekerjaan mencari rezeki terlalu banyak melalaikan kami. Tidak ada petunjuk yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau di dalam bulan Ramadan. Wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang memerdekakan hamba-hamba-Nya dari gelap. Kalau seandainya tidak Engkau mengampuni kami dalam bulan Ramadan, kapan kami akan diampuni oleh Engkau? Kalau seandainya tidak Engkau memerdekakan kami di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini, maka ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami taufik untuk selalu beribadah kepada Engkau di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengatur waktu kami, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berkahilah Ramadan kami. Allahumma waffiqna fi Ramadan fi kulli khair. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah untuk mengisi waktu sebelum datang pengumuman resmi, dan saya harapkan kawan-kawan dari panitia dakwah untuk mencari pengumuman resmi yang keluar dari Menteri Agama, yang dengan itu kita bisa berpuasa atau tidak besok hari. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu, maka saya ingin menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan seputar puasa. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor yang keberapa?
Nomor yang ke-20 yaitu datang haid sebelum azan subuh. Maka jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wanita yang seperti ini berarti dia tidak bisa melakukan puasa, karena salah satu dari syarat wajibnya puasa adalah dia tidak terhalang dari haid dan nifas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Aisyah, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita yang haid jika dia haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Menunjukkan wanita yang datang haid sebelum azan subuh maka dia tidak bisa berpuasa dan dia harus mengqadha hari itu di lain hari. Kemudian yang ke-21 yaitu sudah baligh belum berpuasa. Permasalahan sudah baligh tapi belum berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada kadang-kadang seorang baik laki-laki ataupun perempuan, dia adalah anak yang sudah baligh, tapi sama orang tuanya mungkin karena kasihan dengan anaknya tersebut akhirnya tidak berpuasa. Maka bagaimana status anak di sini? Artinya hukum puasa anak di sini. Maka kita katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila anak tersebut mengetahui kewajiban berpuasa Ramadan apabila sudah baligh, maka wajib anak tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib berpuasa, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia sudah dalam keadaan banyak. Dan memang ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi mungkin bapak-bapak juga pernah merasakan waktu sudah baligh belum benar-benar maksimal dalam beribadah kepada Allah, atau boleh dikatakan dalam masa jahiliyahnya, ya, dahulu meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal ia termasuk seorang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Maka bagaimana status hukum puasanya? Maka pendapat yang paling kuat adalah dia berdosa dengan dosa yang besar. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingatkan di sini tadi saya mengumpulkan sebelum maghrib, saya mengumpulkan beberapa perkataan para ulama tentang meninggalkan puasa dengan sengaja. Maka saya yakin yang hadir di sini Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian pun tidak ingin meninggalkan puasa dengan sengaja, ya. Maka perhatikan baik-baik beberapa dalil yang menyebutkan tentang orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja bahayanya. Ya, saya bacakan sebentar. Saya kumpulkan tadi sebelum adzan maghrib. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua malaikat. Kemudian beliau disuruh naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Kata beliau, aku tidak sanggup untuk naik ke atas gunung. Saya bacakan hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya, ini mungkin bisa disampaikan kepada sanak kerabat, adik kerabat, teman-teman yang masih meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia sudah termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Perhatikan baik-baik. Baina ana naimun id atani rajulan. Ketika aku sedang tidur, itu di dalam mimpi. Fa akhadha bi dhabi fa akhrajani fa ataya bi jabalan wa'a. Maka mereka kemudian mengeluarkan aku
Kemudian mereka mendatangkan aku kepada sebuah jabal, gunung yang tinggi. Wa qala li is'ad, dan dua malaikat tersebut berkata kepadaku, naiklah ke gunung tersebut. Ya, tanjaklah gunung tersebut. Faqultu inni la utiqu. Maka aku berkata, aku tidak sanggup untuk menanjaki gunung tersebut yang sangat tinggi. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, sanusahiluhu laka. Artinya, kami akan memudahkan engkau untuk menaikinya. Kemudian fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Maka aku pun naik sampai aku di puncak gunung. Iz ana bi aswatin syadidah. Lihat, ya, kenapa disebutkan dari tadi penekanan kepada gunung yang tinggi, puncak gunung. Kemudian di atas puncak gunung tersebut aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar suara raungan yang begitu keras, seperti orang-orang yang sedang disiksa. Faqultu ma hadhil aswat. Ya, suara itu terdengar saking kencangnya, terdengar dari puncak gunung yang tinggi, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang disiksa ini benar-benar disiksa dengan siksa yang berat, tidak sembarangan siksa. Makanya dari tadi konsennya kepada penyebutan gunung yang tinggi. Sampai ketika aku sampai di puncak gunung yang tinggi tersebut, maka aku mendengar suara yang sangat kencang seperti orang-orang yang sedang disiksa. Aku pun bertanya, suara apakah ini? Faqala, maka dua malaikat tersebut menjawab, hadza awaqu ahli. Ini adalah suara teriakan, rintihan penghuni neraka. Tsumma talaqa bi wa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim masyaqqata ashdaqihim tasilu daman. Artinya, kemudian kedua malaikat tersebut pun membawa aku jalan. Ternyata aku melihat orang-orang yang tadi mengeluarkan suara, lihat ya, mereka itu digantung, mu'allaqina bi'araqibihim, digantung dengan leher mereka, ya. Jadi bentuknya itu lehernya digantung, kemudian kakinya di bawah, atau terbalik, kakinya digantung, lehernya yang di bawah. Tasilu daman, yang mengalir darah-darah. Faqultu man hada. Lalu aku bertanya, siapa orang ini, orang-orang ini? Faqala haula'i alladziina yuftiruna qabla mahillati iftarihim. Ya, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Kalau seandainya siksanya orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, apa maksud kata-kata berbuka puasa sebelum waktunya? Berarti mereka berpuasa tidak? Puasa, tetapi berbuka sebelum waktunya. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau seandainya orang-orang disiksa seperti itu, padahal mereka adalah orang yang berpuasa, cuma berbuka sebelum waktunya, bagaimana kalau seandainya orang-orang yang tidak berpuasa sama sekali? Ada lagi, mohon maaf, itu hadis tadi bukan diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari perkataan, bukan hadis dari Rasulullah, tapi perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, perhatikan, man afqara yauman min Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada barang siapa yang berbuka puasa dari bulan Ramadan muta'ammidan, dengan sengaja, artinya tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, lam yujiz, bahkan di sini disebutkan satu hari. Saya ulangi, artinya barang siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan, tidak berpuasa satu hari saja dengan sengaja,
maka lam yujzihu siyama dahri hatta yalqallah. Maka kalau dia berpuasa 1 tahun penuh tidak bisa membayar 1 hari puasa yang dia 1 hari yang dia tidak berpuasa tadi. Saya ulangi hadisnya, perkataan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang berbuka 1 hari di dalam bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka berpuasanya 1 tahun tidak bisa membayarnya. Tidak bisa membayarnya. Artinya puasanya 1 tahun tadi tidak bisa apa? Membayarnya yang dia berbuka 1 hari di dalam bulan Ramadan tadi. Sampai dia bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabahu. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka niscaya Allah akan mengampuni. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menyiksanya. Perkataan dari perkataan ulama. Kalau tadi hadis perkataan sahabat, ini perkataan ulama tentang berpuasa atau bersengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, mengatakan, "Man aftara 'amidan bi ghairi udhrin kana tafwituhu laha minal kaba'ir." Barang siapa yang berbuka dengan sengaja, maksudnya dalam bulan Ramadan, tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada alasan, maka bukanya tersebut dianggap sebagai dosa besar. Ini masih ringan perkataan. Ada lagi perkataan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, yang mana sebagai pengumuman dari mulai sebelum Ramadan kemarin, setiap jadwal saya di Masjid As-Salam, saya pekan pertama dari bulan-bulan, maka saya membaca kitab Al-Kabair di masjid itu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair mengatakan, wa indal mu'mini, menurut kaum beriman, muqarrarun, telah ditetapkan, anna man taraka sholata was-shauma annahu syarrun minaz zani. Barang siapa yang meninggalkan sholat dan puasa, bahwasanya itu lebih buruk dibandingkan seorang pezina. Wa mudminul khamar, dan seorang yang kecanduan khamar. Bal, lihat, perhatikan, yashukuna fi islami, kaum beriman menyaksikan, meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqah wal ilhad, dan kaum beriman mengira dia adalah seorang munafik zindiq, munafik yang i'tiqadi, yang ada hanya di zaman Rasulullah, yang itu dihukumi sebagai orang-orang kafir dan orang-orang yang ilhad, yang tidak beriman kepada Allah. Maka berapa yang meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia termasuk orang yang wajib berpuasa. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Makanya 21 sudah kita bahas tadi, bahwa hati-hati kalau sudah balik belum berpuasa Ramadan, ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, maka bertobatlah kepada Allah sekarang. Kemudian yang ke-22, wanita hamil dan menyusui mengqadha atau membayar fidyah. Ini permasalahan pelik, ya, permasalahan yang sangat pelik. Maka saya katakan, pendapat yang pertama, wanita hamil dan menyusui hukumnya seperti hukum orang yang sakit ringan. Sakit ringan. Kalau orang sakit ringan, misalkan marah dingin, tidak mampu puasa, ya, apa yang harus dia lakukan kalau dia berbuka di siang hari bulan Ramadan? Mengqadha di lain hari. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua yaitu kebalikan dari itu, yaitu membayar fidyah. Pendapat yang kedua membayar fidyah. Mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui seperti orang yang sakit menahun, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Makanya membayar fidyah. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, wanita hamil dan menyusui dia dirinci hukumnya. Hukumnya apa? Dirinci. Bagaimana? Kalau wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena kesulitan terhadap dirinya sendiri, takut lapar, takut lemah terhadap dirinya, maka dia mengqadha. Dia apa? Mengqadha. Mohon akan tulis ya. Dia mengqadha. Kalau seandainya dia takut terhadap anak-anaknya, baik janinnya ataupun bayinya, dia tidak takut terhadap dirinya lemah, tapi dia takut terhadap anaknya, takut kekurangan ASI, janinnya takut kekurangan asupan makanan, dan selama sebulan ini cukup waktu yang cukup lama. Maka jika dia berbuka karena takut kepada terhadap anaknya ataupun janinnya, bayinya ataupun janinnya, maka dia membayar fidyah. Dia membayar apa? Membayar fidyah. Perincian yang ketiga, kalau takut terhadap dirinya sendiri, maka dia membayar fidyah dan mengqadha. Ya, dia membayar fidyah dan mengqadha. Jadi permasalahan wanita hamil dan menyusui ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tadi apa? Qadha. Pendapat yang kedua apa? Fidyah. Pendapat yang ketiga rinci. Jika takut terhadap dirinya, maka apa? Qadha. Apa maksud takut terhadap dirinya? Artinya dia berbuka itu karena dia tidak kuat di ibunya sendiri. Ya, ibu yang hamil ataupun ibu menyusui sendiri itu yang takut. Takut terhadap anaknya, baik itu bayi ataupun janinnya, maka apa? Bayar fidyah. Jika takut terhadap keduanya, apa maksud keduanya? Ibu dan anaknya, maka dua-duanya qadha dan fidyah. Ya, seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat, dan saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu mengqadha. Wanita hamil dan menyusui hukumnya dia kalau dia berbuka di siang hari bulan Ramadan, maka dia apa? Mengqadha. Apa dalil-dalilnya? Pendapat pertama, 1. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dari kalian sakit atau dalam bepergian, maka dia berbuka puasa, maka dia mengganti di lain hari. Wanita hamil dan menyusui dikategorikan sebagai orang yang sakit. Ya. Baik. Dengan dalil hadis riwayat Imam Ahmad. Lihat ya hadisnya. Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah wa 'anil hamili wal 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum. Mohon maaf ya, mungkin ini dari. Ya, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah meletakkan atas orang yang berpuasa, lihat ya, atas orang musafir setengah sholat, dan meletakkan atas orang musafir dan wanita hamil dan menyusui
puasa. Ini menunjukkan bahwasanya, lihat ayatnya. Biar Bapak paham pendalilan yang dipakai oleh para ulama, kita ambil pendapat mengqadha. Mereka katakan kenapa mengqadha? Karena wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit. Lihat ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ya, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau di dalam bepergian, lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Lihat penggandengan antara sakit dengan puasa. Kalau orang sakit ringan dan puasa, kalau orang sakit ringan dan di dalam bersafar dia tidak berpuasa, hukumnya apa? Mengqadha. Kalau orang sakit ringan dan di dalam perjalanan safar, maka dia hukumnya mengqadha. Wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit. Dalilnya apa? Allah meletakkan wada'an, ya, Allah meletakkan anil musafiri, lihat ya, wal hamili wal murdi' as-sawm. Artinya Allah meletakkan atas orang yang bersafar, lihat safar, dan katakan dan wanita hamil, wanita menyusui. Ya, ini menunjukkan hukum antara wanita hamil dan menyusui dan safar itu hukumnya apa? Sama. Maka wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia hukumnya sama dengan musafir yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Musafir yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia adalah mengqadha. Jadi hukumnya dia mengqadha. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada dapat kabar? Baik, pertanyaan selanjutnya. Permasalahan seputar 23. Istri jika dipaksa bersetubuh oleh suami di siang hari Ramadan. Maka jawabannya, jika dipaksa untuk bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka istrinya tetap sah puasanya. Kalau dipaksa, ya, dan dia tidak berkutik di hadapan suaminya atas paksaan suaminya, maka dia tetap sah puasanya dan tidak ada qadha atasnya. Tidak juga ada kafar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan atasku untuk umatku ketidaktahuan, kelupaan dan apa yang dipaksa untuknya. Ini tidak mengapa. Permasalahan selanjutnya 24, permasalahan seputar jima. Ya, permasalahan seputar berjima. Apa maksudnya para ikhwan sekalian? Satu, ini banyak permasalahannya. Yang 24 ini banyak permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu jika, mohon maaf ya, ini berjima tidak memasukkan ember kepada kemaluan, ember kepada sumur, ember kepada sumur, maka apakah batal puasanya? Maka jawabannya tidak batal selama tidak mengeluarkan mani. Jika tidak memasukkan ember kepada sumur ketika berjima, maka selama tidak mengeluarkan mani, hukum puasanya apa? Tidak batal. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau menyetubuhi atau bersetubuh di siang hari Ramadan
karena lupa. Ya. Maka tidak ada qadha dan tidak ada kafarat atasnya. Artinya puasanya sah. Coba perhatikan para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, kullu amrin ghuliba 'alaihi as-sha'imu laisa 'alaihi qadha wala ghairihi. Artinya Imam Ahmad mengatakan setiap perkara yang seorang yang berpuasa lupa atasnya, setiap perkara apapun, maka tidak ada qadha dan juga selainnya, yaitu fidyah. Ya, tidak ada qadha dan juga selainnya, yaitu fidyah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika permasalahan selanjutnya, sudah berapa permasalahan? 2, 3. Yang ketiga, permasalahan seputar jima di siang hari bulan Ramadan. Jika berjima di siang hari bulan Ramadan tidak pada kemaluan, tidak pada kemaluan, yaitu tidak memasukkan ember ke dalam sumur, maka tetapi keluar mani, maka batal puasanya, tetapi tidak ada kafarat atasnya. Saya ulangi, jika berjima di siang hari Ramadan tidak pada kemaluan, tetapi mengeluarkan mani, maka batal puasanya dan tidak ada kafarat atasnya. Cuma dia harus mengganti puasa tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berjima selanjutnya di siang hari Ramadan yang keempat, jika telah terbit fajar saat azan subuh, masih ember di dalam sumur. Ya, mungkin pengantin baru. Ya Mas Eko. Masih ember di dalam sumur. Kalau seandainya dia diamkan, maka batal puasanya, wajib mengqadha dan bayar fidyah. Bayar kafarat maksud saya. Batal puasanya, wajib mengqadha dan bayar kafarat. Tetapi, dan itu pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya. Tetapi jika dia mendengar azan lalu dia tarik ember dari sumur langsung, maka pada saat itu tidak batal puasanya, tidak ada qadha dan tidak ada kafarat. Kemudian permasalahan seputar jima lainnya, jika iwaknya kadang ditambah-tambahi ada iwak kreatif benar kalau dalam masalah ini. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, jika dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan beberapa kali, maka hanya diwajibkan membayar satu kafarat. Ya. Kemudian, tetapi jika dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan beberapa hari, maka wajib baginya bayar sebanyak hari, bayar kafarat sebanyak hari yang dia bersetubuh. Kalau misalkan kalau misalkan itu nanti
Ya, sebanyak hari yang dia bersekutu. Yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7. Ya. Ikhtalafa ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama antara 6 dan 7 tentang permasalahan jima. 6 atau 7? Ada yang mau mengulang? Yang pertama, Pak Robi ulang yang pertama, Pak. Iya. Yang pertama, jika berjima, yaitu memasukkan ember ke dalam tidak memasukkan ember ke dalam sumur, ya, di luar kemaluan, selama tidak apa? Tidak mengeluarkan mani, maka tidak batal, ya, dan tidak ada qadha, tidak juga ada kafar. Tapi dia berdosa karena sudah mendekati syahwat yang diharapkan. Yang kedua, ya, yang kedua, ya, kalau seandainya dia berjima lupa, maka tidak ada qadha, kafarat, dan juga puasanya sah. Yang ketiga, ya, jika berjima di siang hari tapi tidak di kemaluan tapi keluar mani, maka puasanya batal, tetapi tidak bayar kafarat, tapi dia harus mengqadha. Yang keempat, jika telah terbit fajar dan ember masih dalam sumur, kalau dia tetapkan maka wajib mengqadha, kemudian bayar kafarat, kemudian bertobat kepada Allah. Yang kelima, kalau seandainya, nah ini yang tidak sebut. Kalau seandainya dia bersetubuh di siang hari, yang kelima, ya, di siang hari bulan Ramadan beberapa kali, maka dia membayar 1 kafarah. Yang keenam, bukan 5. Yang keenam, kalau seandainya dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan berlain hari, maka dia bayar kafaratnya sesuai dengan harinya tersebut. Yang ketujuh berarti benar. Yang ketujuh, ya, yaitu barang siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa, maka atasnya 4 perkara. Yang pertama, batal puasanya dan harus menahan sisa waktunya. Yang kedua, ya, puasa kita hari Ahad katanya. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah ada ketetapan. Kita tidak lagi dalam kebingungan. Jelas sudah hari Ahad. Ya. Yang pertama, batal puasanya dan harus menahan sisa waktu sampai terbenam matahari. Yang kedua, mengqadha puasanya di lain hari. Yang ketiga, bayar kafarat yang berat. Yang keempat, beristighfar dan bertobat kepada Allah. 4 hal yang wajib dilakukan bagi siapa yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, padahal dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Baik, yang ke-25,
keadaan mencium ketika puasa, maka jawabannya mencium ketika puasa asal hukumnya diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum liirdi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium dan memeluk istrinya, maksudnya ketika sedang berpuasa, dan beliau paling kuat menahan hawa nafsunya. Ya, paling kuat menahan hawa nafsunya. Adapun orang yang tidak kuat menahan hawa nafsunya, jangankan mencium ataupun memeluk, memandang istrinya saja kadang-kadang dia sudah tidak kuat saking cantiknya istrinya misalkan. Ya, maka orang seperti ini lebih baik dia menjauhi ataupun tidak dekat-dekat dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk hal yang kita bicarakan yaitu 26 hal-hal yang dipermasalahkan membatalkan puasa atau tidak. Apa itu maksudnya? Pertama, untuk semprot nafas, semprot asma, inhal ya, yang jelas semprot. Maka itu satu permasalahan yang membatalkan puasa atau tidak, semprot untuk pernapasan. Maka dikatakan jika semprot untuk pernapasan itu ada dua macam. Jika dia berbentuk hanya udara, maka pada saat itu tidak batal puasanya, hanya sebatas membantu memasukkan udara yang kencang ke dalam pernapasannya, paru-parunya, sehingga dia bisa bernapas kembali. Kalau seandainya jenis kedua ada, yaitu jika semprotan tersebut seperti udara yang dibarengi dengan air dan pecah di dalam tenggorokan, maka ini batal puasanya. Memakai ini membatalkan puasa. Yang kedua, yaitu termasuk hal yang dibicarakan membatalkan puasa atau tidak adalah kacamata yang dimasukkan ke dalam saluran atau usus. Ya, kacamata atau kamera biasanya kecil dimasukkan untuk melihat, ya, penyakit di dalam usus, di dalam perut. Maka apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Maka jawabannya wallahu alam, bahwasanya semua yang masuk ke dalam mulut selain meskipun selain makan dan minum membatalkan puasa. Semua yang masuk ke dalam mulut meskipun selain makan dan minum membatalkan puasa. Maksudnya ke dalam tenggorokan, maksud saya, bukan mulut saja, ke dalam tenggorokan, maka membatalkan puasa. Oleh karenanya batal puasanya. Tetapi Syekhul Islam memilih bahwa tidak batal puasanya. Wallahu a'lam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa itu tidak membatalkan puasa karena dia bukan makan dan minum. Akan tetapi lebih baik ini dikerjakan di malam hari Ramadan, bukan di siang hari, kecuali untuk sesuatu yang sangat-sangat diperlukan di siang hari. Kemudian tetes hidung, maka ini membatalkan puasa. Yang keberapa? Yang ketiga, tetes hidung ini membatalkan puasa. Kemudian gas oksigen, ya, yang dipakai oleh orang untuk bernafas, maka ini tidak dianggap sebagai pembatal puasa karena dia dianggap sebagai udara, sebagaimana orang bernafas lainnya. Gas oksigen, apa namanya itu yang biasa dipakai, yang ada tabungnya, oksigen. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, obat bius apakah membatalkan puasa? Maka jawabannya, jika obat bius tersebut hanya pada bagian tertentu, misalkan di tangan saja, atau seperti kemarin misalkan di kemaluan saja untuk orang yang berkhitan,
maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua yaitu bius yang menyeluruh, maka bius total. Apabila bius tersebut masuk ke dalamnya pemberian zat makanan dan kekuatan, maka batal puasanya. Jika tidak, maka tidak batal puasanya. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, yaitu tetes telinga, maka tidak membatalkan puasa, karena telinga bukan saluran yang menyampaikan kepada tenggorokan, tetapi hidunglah yang menyampaikan saluran kepada tenggorokan. Kemudian termasuk yang dibicarakan dalam pembatal puasa atau tidak adalah cuci darah. Maka cuci darah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuci darah termasuk hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia memberikan kekuatan baru. Karena dia memberikan kekuatan baru. Ya. Kemudian yang selanjutnya 27, keluar madhi ketika puasa. Ya, keluar madhi ketika puasa. Ada pertanyaan disampaikan kepada Komite Tetap Pembahasan Ilmiah dan Fatwa untuk Kerajaan Arab Saudi. Di suatu hari Ramadan saya duduk di samping istri saya dan kami sedang berpuasa. Setengah jam kami duduk, kemudian kami bercanda, dan setelah itu kami berpisah, artinya mengerjakan aktivitas yang lain. Setelah saya periksa celana saya, maka ternyata ada sesuatu yang keluar dari kemaluan saya, laki-laki, ya. Dan ini terus berulang. Rupanya dia tidak sanggup untuk duduk dekat dengan istrinya, bercanda dengan istrinya. Maka jawabannya, idza kana al-waqi'u kama dzakarta falaysa 'alaika qada wa la kaffara mura'a lil baqa' ma'al asal illa an yathbut anna dzalika al-balal manun. Artinya, jika yang kamu sebutkan tersebut memang terjadi seperti itu, maka tidak ada qada atasmu, tidak juga kafarat. Yang artinya tidak batal puasanya, tidak bayar kafarah. Kecuali kalau seandainya kamu bisa meyakinkan yang keluar itu bukan mani tetapi mani. Apa bedanya mani dengan mani? Mani adalah muqaddimah dari mani. Setiap orang yang terangsang syahwatnya, dia akan keluar mani, cairan putih, kental, bening, yaitu disebut dengan mani. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti tidak apa? Tidak batal. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sesuai dengan pengumuman, maka hari Ahad kita berpuasa, berarti kita mulai tarawih kita pada besok malam, ya, pada besok malam. Dan ini yang paling sesuai dengan sunnah Rasul. Pertama, pemerintah kita menentukannya dengan ru'yah, yang kedua mengikuti pemerintah. Ya, maka diharapkan kaum muslim untuk berpuasa pada hari Ahad. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.